Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyati Aulia dengan NIM A1D1211029 dari ruang R01. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika Hindia dan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonina Fiza dengan NIM A1D1211026 dari ruang 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Hindu dan Arab. Hindu-Buddha, peradaban Hindu yang diperkirakan sekitar 250 sebelum Masehi tinggal di lembah aliran sungai Indus, memiliki sistem menulis perhitungan, menimbang dan mengukur. Kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa itu diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tenggara menyeberang gunung Himalaya lamanya. Abad ke-1000 tahun, bangsa yaitu menyempurnakan tulisan Hindia dan bahasa Sanskerta semua. Semua dasar-dasar matematika berasal dari India. Menemukan teorema juga adalah hasil dari perkembangan dasar matematika yang dikembangkan oleh orang India, termasuk teori algebra yang dikemukakan oleh Aljabar kepada bangsa Arab yang juga berasal dari India. Suatu kali pernah mengatakan bahwa dunia perhutangan budi dalam India dalam hal sains, termasuk dalam hal ilmu hitung-hitungan. Menurut orang Barat, tidak akan pernah mengenal sains tanpa mempelajari naskah-naskah kuno India yang bicara tentang sains. Sistem bilangan India terdapat 3, yaitu angka Brahmi ditemukan pada prestasi Gua di dekat Kuli di daerah Pucat. Angka Gupta ditemukan pada abad ke-4 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Angka Nadari. Angka ini berkembang sekitar abad ke-7 Masehi dan berkelanjutan berkembang dari abad 11 Masehi. Tokoh matematika India yang pertama adalah Surya Suharta Arta, kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi, memperkenalkan fungsi teorema sinus, kosinus, dan kebalikan sinus. Kedua, Mahva, ia dianggap sebagai salah satu matematika astronomi terbesar pada abad pertengahan. Ketiga, Brahma Gupta, karya yang terkenal sebagai peran masih antara terdiri dari blok dan peraturan, atau yang sering disebut teori atau roles. Selanjutnya, sejarah perkembangan matematika di Arab dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi, di mana mungkin di bawah pimpinan Muhammad menguasai tanah dari India hingga Spanyol, termasuk bagian Afrika Utara dan Italia Selatan. Ketika orang-orang Arab menetap di kota baru, mereka banyak yang terkena penyakit, terutama penyakit dalam kehidupannya. Diborong oleh khalifah atau para pimpinan Arab vokal, pada dokter diminta melekat pada Bahdan atau kota-kota lainnya yang langsung esensi murni antara mereka, menyebabkan kontak antara dua budaya yang berbeda yang pada akhirnya menyebabkan penyebaran pengetahuan matematika sekitar. Sekitar tahun 800-an, Khalifah Harun al-Rashid pemerintahan karya dari hipotesis Aristoteles dan Galileo terjemah ke dalam bahasa Arab. Pada abad ke-12, terjemahan bahasa Arab itu selanjutnya bisa dimakan kembali dalam bahasa Latin sehingga dapat diakses oleh orang Eropa. Adapun tokoh-tokoh dalam ilmu matematika Arab yaitu Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ismail Izan, Al-Batani, dan Al-Khawarizmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Sejarah matematika Babilonia. 1. Munculnya matematika Babilonia. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia tahun 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tabel yang ditemukan ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah
seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan jadi lebih mudah. Munculnya matematika Babilonia. 2500 tahun sebelum Masehi, para periode merupakan periode pada saat peradaban Sumerja yang digunakan oleh penduduk Babilonia untuk menulis fonetis. 2340 tahun sebelum Masehi, dinasti Akkadia menulis matematika adalah bahasa Akkadia dan mengembangkan sistem bilangan secara lebih lanjut. Selain itu, bangsa ini adalah penemu sempoa. 2100 tahun sebelum Masehi, UR3 merupakan pembentukan kembali UR kota Sumerjo kuno sebagai modal yang sekarang populasinya dicampur dengan Akkadians, serta titik tinggi birokrasinya di bawah Raja Sogi. 1800 tahun sebelum Masehi, Old Babel atau OB merupakan supremasi kota utara Babel bawah Akkadia dan memiliki teks-teks matematika yang paling canggih. 2. Peninggalan matematika Babilonia. Pertama, bilangan bidang geometri. Geometri digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameter. Luas lingkaran digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan 3,14. Volume silinder. Tegak dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Kedua, bilangan aljabar. Sekitar 200 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tabel yang isinya berupa tabel kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1-30 dan kombinasi 3 bilangan seksagesimal basis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal basis 60 karena keunggulannya pada bilangan astronomi. Sistem perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yakni dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Kelemahan sistem ini adalah tidak adanya lambang 0. Simbol 1 dan 60 sama. Dalam hal ini, tanda spasi juga tidak akan mampu membantu menjelaskan apakah lambang tersebut adalah 1 atau 60. Keempat, Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Maksud dari tabel peninggalan bangsa Babilonia yang membuat tabel analis yang dikenal dengan Plimpton 322 adalah sebagai kumpulan dari G.A. Plimpton di Universitas Columbia dengan katalog nomor 322. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang terbentuk segitiga yang memanjang, prisma segitiga, dengan cara menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga menghasilkan
cekungan segitiga yang meruncing menyerupai gambar paku. Babilonia menggunakan 1 untuk mewakili 1, 2 untuk mewakili 2, dan 3 untuk mewakili 3, dan seterusnya, sampai 9. Namun, mereka cenderung untuk mengatur simbol-simbol ke dalam tumpukan rapi. Setelah mereka sampai ke 10, ada terlalu banyak simbol, sehingga mereka berpaling untuk membuat simbol yang berbeda. 11 itu 10 dan 1, 12 itu 10 dan 2, 20 itu 10 dan 10, untuk simbol 60 tampaknya persis sama dengan yang 1. 61 adalah 60 dan 1, dan yang karenanya terlihat seperti 1 dan 1, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh tulisan paku dari Babilonia. Selanjutnya, sejarah matematika Mesir. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, Yunani menggunakan bahasa Mesir sebagai bahasa tertulis bagi kaum terpelajar bangsa Mesir. Dan sejak itulah, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bangsa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rid. Kadang-kadang disebut dengan lembaran Ahmes, berdasarkan penulisnya. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi. Tetapi mungkin lembaran itu adalah salinan dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Lembaran itu adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberi rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termasuk bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik, dan pemahaman sederhana seringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear, orde 1, juga barisan aritmatika dan geometri. 3 unsur geometri yang tertulis di dalam lembaran Rid menyiratkan bahasa paling sederhana mengenai geometri analitik. Pertama, cara memperoleh himpunan yang akurat kurang dari 1%. Kedua, upaya kuno penguadratan lingkaran. Dan yang ketiga, penggunaan terdini kontongen. Naskah matematika Mesir penting lainnya adalah lembar Moskwa, juga dari zaman kerajaan pertengahan bertakhira 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume limas terpenggal. Jika Anda dikatakan limas terpenggal setinggi 6 satuan panjang, yakni 4 satuan panjang di bawah
dan 2 satuan panjang di atas. Anda menguadratkan 4 sama dengan 16. Anda menduakalikan lipatkan 4 sama dengan 8. Anda menguadratkan 2 sama dengan 4. Menjumlahkan 16,8 dan 4 sama dengan 28. Anda ambil sepertiga dari 6 sama dengan 2. 2 kali lipat dari 28 sama dengan 56. Maka lihatlah hasil sama dengan 56. Anda memperoleh kebenaran. Akhirnya, lembaran Berlin kira-kira 1300 sebelum Masehi menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno dapat menyelesaikan persamaan aljabar orde 2. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.